Halo teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan pembacaan buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson. Kali ini di subbab pertama dari bab ke-6, Arsitek Keyakinan Kita Sendiri. Coba ini, ajak beberapa orang untuk masuk ke dalam suatu ruangan yang dilengkapi dengan beberapa tombol. Lalu, katakan kepada mereka bahwa jika mereka melakukan sesuatu secara spesifik dan tanpa diberitahu itu apa persisnya, maka akan ada satu lampu yang menyala, menunjukkan kalau mereka telah memenangkan poin. Sampaikan kepada mereka untuk melihat berapa banyak poin yang mereka peroleh dalam jangka waktu 30 menit. Ketika para psikologi melakukan eksperimen ini, yang terjadi mungkin sama dengan yang Anda kira. Orang-orang duduk dan mulai memukul-mukul tombol secara sembarangan, hingga pada akhirnya lampu menyala, menunjukkan kalau mereka mendapatkan poin. Secara logis, mereka kemudian mengulangi apapun yang mereka lakukan untuk mengantongi lebih banyak nilai. Dan ketika lampu tidak menyala, mereka mulai bereksperimen dengan urutan yang lebih rumit. Menekan tombol 3 kali, kemudian sekali, kemudian menunggu 5 detik, dan ding, 1 poin lagi. Namun akhirnya, itu pun tidak lagi berhasil. Maka mungkin ini tidak ada kaitannya dengan tombol sama sekali, pikiran mereka. Mungkin ini ada kaitannya dengan bagaimana saya duduk, atau apa yang saya sentuh. Mungkin ini ada kaitannya dengan kaki saya. Ding, poin tambahan. Ya. Mungkin saya perlu menggerakkan kaki saya dulu, baru menekan tombol lain. Ding. Secara umum, dalam waktu 10-15 menit, setiap orang berhasil menemukan perilaku dengan urutan yang spesifik untuk mendapatkan poin lebih banyak. Biasanya ini adalah sesuatu yang aneh, seperti berdiri dengan satu kaki atau mengingat urutan tombol yang panjang yang ditekan dalam kurun waktu tertentu sambil menghadap ke arah tertentu. Namun, ini bagaimana lucunya? Sebenarnya, poin tersebut muncul secara sembarangan. Tidak ada urutannya, tidak ada polanya. Hanya lampu yang terus menyala dengan suara ding, dan orang-orang berjungkir balik sambil meyakini bahwa apa yang mereka lakukan menghasilkan poin. Mungkin terkesan kejam, tapi inti dari eksperimen ini adalah untuk menunjukkan betapa cepat pikiran manusia mampu muncul dan meyakini omong kosong yang tidak nyata. Dan pada akhirnya, kita semua menjadi sangat mahir. Setiap orang keluar dari ruangan tersebut dengan perasaan yakin bahwa dia berhasil melewati sebuah eksperimen dan memenangkan permainan. Mereka semua percaya bahwa mereka telah menemukan urutan tombol yang sempurna untuk mendapatkan poin. Namun, metode yang mereka temukan sama uniknya dengan pribadi mereka masing-masing. Seorang pria menemukan urutan mencet tombol yang panjang yang hanya bisa dipahami dirinya sendiri. Seorang gadis yakin dia harus menyentuh langit-langit beberapa kali agar bisa mendapatkan angka. Ketika dia meninggalkan ruangan, dia kecapean karena harus melompat-lompat. Otak kita adalah mesin makna. Yang kita maksud dengan makna adalah produk atau hasil asosiasi yang dilakukan otak kita terhadap dua pengalaman atau lebih. Kita menekan tombol, lalu kita melihat ada lampu yang menyala. Kita berasumsi kalau tombol tersebut menyebabkan lampu menyala. Ini pada intinya adalah dasar dari yang kita sebut sebagai makna. Tombol, lampu, tombol. Kita melihat sebuah kursi.
kita lihat warnanya abu-abu. Otak kita kemudian menarik suatu asosiasi antara warna abu-abu dan benda kursi. Kemudian membentuk makna kursi berwarna abu-abu. Pikiran kita terus berputar, menghasilkan banyak dan semakin banyak asosiasi untuk membantu kita memahami dan mengendalikan lingkungan di sekitar kita. Apa yang berhubungan dengan pengalaman kita, baik eksternal maupun internal, menghasilkan asosiasi dan hubungan yang baru dalam benak kita. Setiap hal, mulai dari kata-kata di halaman ini, hingga konsep tata bahasa yang Anda gunakan untuk menguraikannya sehingga pikiran kotor yang mengembara di benak Anda ketika tulisan saya mulai membosankan atau berulang-ulang. Setiap pikiran, impuls, dan persepsi ini tersusun dari ribuan hubungan syaraf dan lebih yang menyala bersamaan menjajarkan pikiran Anda dalam nyala api pengetahuan dan pemahaman. Namun ada dua masalah. Pertama, otak tidak sempurna. Kita acap kali keliru melihat dan mendengar suatu hal. Kemudian kita melupakan banyak hal atau cukup mudah keliru menafsirkan suatu peristiwa. Ketika begitu kita menciptakan sebuah makna bagi diri kita sendiri, otak kita dirancang untuk mempertahankannya. Kita condong berprasangka terhadap makna yang telah dibuat oleh pikiran kita. Dan kita tidak mau melepaskannya. Bahkan jika kita melihat bukti yang bertentangan dengan makna yang telah kita ciptakan. Kita sering mengabaikannya dan tetap meyakini apapun yang terjadi. Seorang komedian, Emo Phillips, pernah berkata, "Dulu saya pikir otak manusia adalah orang yang paling ajaib dalam tubuh saya. Kemudian saya sadar, siapa yang mengatakan ini? Fakta yang kurang menguntungkan adalah hampir semua yang kita ketahui dan percayai merupakan produk dari ketidakakuratan dan prasangka yang hadir dalam otak kita. Banyak atau bahkan sebagian besar nilai kita merupakan hasil dari peristiwa yang tidak mewakili dunia secara luas. Atau dengan kata lain, hasil dari masa lalu yang keliru dipahami seluruhnya. Pangkal dari semua ini, sebagian besar keyakinan kita keliru. Atau lebih tepatnya lagi, semua keyakinan keliru. Beberapa hanya sedikit lebih keliru dari yang lainnya. Pikiran manusia adalah ketidakakuratan yang campur aduk. Dan meskipun ini membuat Anda menjadi tidak nyaman, ini merupakan konsep yang sangat penting untuk diterima seperti yang akan kita lihat berikut ini. Demikian pembacaan subbab pertama dari bab 6, arsitek keyakinan kita sendiri. Selanjutnya, subbab kedua dari bab 6, berhati-hatilah dengan apa yang Anda percayai.